Akhirnya nih, ya Allah, setelah perjuangan panjang harus belajar nih ya, bersemester-semester, 2 semester, 4 semester, 3 semester, akhirnya dapat juga nih libur gitu. Ya, walaupun nanti bakal harus balik ke kehidupan realita gitu, nasib seorang mahasiswa. Halo Safrita, welcome back to Monologika. Hai Sobat Safrita semuanya. Gimana nih liburan kalian gitu, aman lah ya? Dan pasti banyak nih ya yang udah pergi ke pantai, ke gunung ya, hiking gitu misalnya, yang bawa tulisan kamu kapan nih kesini, tua lu. Atau ada nih tipikal orang yang gak mau ribet, jadi cuman di rumah, di kosan gitu misalnya, cuman ya itu keluar masuk kamar kos, keluar masuk di rumah gitu kan, makan minum tidur dah gitu aja. Nah oke Sobat Safilita, tapi nggak usah bingung kalian semua pas liburan mau ngapain gitu, karena kita bertemu lagi nih di seri podcast Safel yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kalian nggak sendirian tentunya, karena bersama gue di sini Dava, sebagai host bersertifikat manjiw atau mantap jiwa, yang akan menemani waktu luang, waktu jenuh, waktu sepi, waktu sendiri, dan waktu overthinking kalian. Nah oke bosku semuanya, karena kita tahu nih ya kalau sekarang ini lagi liburan semester, atau orang luar negeri bule tuh biasa nyebutnya summer break gitu ya. Summer break. Nah, kita bakal intip-intip dikit kali ini ya, liburan semester di luar negeri tuh kapan sih? Sama atau enggak kayak Indonesia, atau ada perbedaannya nih? Nah kalau gitu langsung aja kita gaskuy nih buat intip-intip liburan semester di luar negeri, dan sekalian jadi referensi kalian nih kalau ada yang mau refreshing atau healing gitu. Dan langsung aja kita bahas, let's go. Nah, jadi nih Sobat Safelita semuanya, gue dapat informasinya ini dibantuin sama Mbah Google lewat Wikipedia. Nah, jadi ada beberapa negara yang bakalan gue bahas tentang dunia liburan semester ini. Tapi gue mau kasih fun fact dulu, karena bukan monologi kalau tidak memberikan suatu info menarik dan fakta unik di setiap episodenya. Nah, itu catat tuh. Nah, fun fact di sini adalah karena perbedaan budaya dan juga musim antara Indonesia dan di luar negeri, jadi liburan semester di luar negeri akan disebut summer break karena bertepatan dengan musim panas. Contohnya kayak Kanada, habis itu Amerika Serikat gitu, atau negara-negara di Eropa gitu misalnya, kayak Prancis, Belanda, Jerman, Luxembourg, Liechtenstein, Kroasia, Slovakia. Nah tuh hafal dah tuh negara-negara apa gue. Nah jadi gitu teman-teman, perbedaan kultur dan juga musim lah ya, jadinya membuat kayak perbedaan bahasa juga gitu penyebutan, tapi tetap sama intinya, liburan semester juga gitu. Oke, kita bahas langsung nih ke pembahasannya dari negara pertama ya. Ada dari negara tetangga kita nih, lebih tepatnya di sebelah selatan, gak jauh-jauh, apalagi kalau bukan Australia. Nah di Australia musim panas secara resmi berlangsung dari Desember hingga Februari, dan karenanya termasuk liburan Natal dan Tahun Baru. Tanggal liburan sekolah di Australia itu ya, istilah bukan liburan sih, ditentukan oleh Departemen Pendidikan masing-masing negara bagian. Nah, liburan musim panas Natal menjadi durasi terlama. Biasanya ini kita sebut liburan semester ya, karena liburan musim panas tapi Natal gitu, gimana gitu. Ya pokoknya liburan semester di Australia tepatnya tuh di musim Natal ya, di Desember lah gitu. Berlangsung sekitar 6 minggu, biasanya dari akhir Desember. Ini juga tergantung tingkat sekolahnya juga, hingga akhir Januari. Ini jauh lebih singkat daripada liburan musim panas di Amerika Utara. Tetapi sekolah-sekolah di Australia juga istirahat selama 2 minggu pada Paskah, dan pada bulan Juni dan September memberikan siswa dan guru total 12 minggu untuk liburan tahunan. Di banyak sekolah negeri di Australia, tahun 10 hingga 12, masa kelas 10 hingga kelas 12 akan selesai sebelum 15 Desember, memberikan waktu untuk menyelesaikan nilai dan hasil ujian. Tahun ke-10 atau kelas 10 gitu. Kelas 10 biasanya selesai pada akhir November. Kelas 11 pada akhir Oktober, dan kelas 12 tahun senior gitu, kelas 3 kalau di Indonesia, juga pada pertengahan atau akhir Oktober setelah 3 minggu ujian akhir tahun. Ini dapat membawa liburan 12 minggu normal menjadi 20 minggu liburan. Waduh, panjang banget.
Periode intervensi dari operasi sekolah tanpa liburan disebut ketentuan sekolah. Masing-masing jangka waktu berlangsung sekitar 10 minggu. Semua negara bagian Australia memiliki periode liburan yang relatif sama antara setiap periode. Tetapi ada kemampuan untuk berubah nih teman-teman. Seperti yang terjadi di Commonwealth Games Melbourne 2006 ketika semester pertama di sekolah-sekolah di wilayah bagian Victoria diperpendek menjadi 6 minggu dan yang lainnya kemudian diperpanjang hingga 12 minggu karena gangguan parah pada jaringan bus umum dan swasta yang digunakan oleh siswa sekolah. Sebagian besar sekolah swasta di Australia memiliki liburan tambahan hingga 4 minggu karena jam mengajar mereka lebih lama selama semester. Nah, di Australia enak banget ya. Liburan tuh panjang-panjang betul. Kita nih liburan 2 minggu aja udah sujud syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi ini di Australia tuh sampai mereka nih yang tadi kita baca yang kan teman-teman denger ya, sampai 20 minggu. 20 minggu itu berapa tuh? 20 bagi 4 5 bulan. Buset, 5 bulan liburan gitu, 20 minggu. Ya, itulah makanya siswa atau mahasiswa di Australia tuh kayak muda-muda gitu, cakep-cakep ya itu karena nggak stres nih. Aduh. Nah, kita lanjut nih ya. Tadi kan kita udah ngebahas Australia nih. Dan kita mungkin geser sedikit ke lebih jauh gitu, bukan lebih jauh sih, tetangga kita juga tapi agak ke Asia kiri dikit ya, Asia Selatan lebih tepatnya, negara yang terkenal dengan cahaya atau Bollywood gitu kan, apalagi kalau bukan India. Nah, Sobat Savelita, di India ini liburan musim panasnya itu atau liburan semester mereka tuh unik gitu. Jadi di setiap wilayah bagian atau negara bagian itu beda-beda penentuan liburnya. Contoh misalnya ya, gue ambil di India bagian utara gitu. Liburan musim panas biasanya dimulai pada minggu kedua bulan Mei dan berakhir pada minggu terakhir pada bulan Juni. Pengecualiannya adalah negara bagian Himalaya dan Jammu Kashmir, Uttarakhand dan Himachal Pradesh, di mana liburan musim panasnya itu singkat dan liburan musim dingin lebih lama. Misalnya di negara bagian utara Jammu Kashmir, liburan musim panas hanya selama 10 hari dengan istirahat musim dingin yang panjang dari pertengahan Desember hingga akhir Februari. Nah, di India bagian tengah, liburan musim panas dimulai pada pertengahan April dan sekolah dibuka kembali pada pertengahan Juni. Di selatan, di India bagian selatan ya teman-teman, sekolah selesai pada minggu terakhir pada bulan Maret dan dilanjutkan pada awal Juni. Di negara timur laut, negara bagian India bagian timur laut, tahun ajaran baru dimulai sebelum liburan pada bulan April. Beberapa minggu kemudian sekolah-sekolah selesai liburan musim panas antara Mei dan Juni selama bulan-bulan terpanas di tahun tersebut. Nah, ini ada lagi tambahan informasi terlebih lagi, liburan musim panas berlangsung tidak lebih dari 6 minggu di sebagian besar sekolah. Durasi dapat berkurang hingga 3 minggu untuk siswa yang lebih tua, dengan pengecualian istirahat 2 bulan dijadwalkan untuk memungkinkan beberapa siswa sekolah menengah dan universitas untuk berpartisipasi dalam program magang dan sekolah musim panas. Jadi di India itu juga ada yang namanya summer school gitu, sekolah musim panas kayak di lagunya, tau gak sih kalau misalnya inget nih yang entah itu nonton di Disney Channel atau di Global kalau nggak salah ya, itu ada tuh pernah nyanyi Phineas and Ferb bilang 104 hari libur musim panas. Nah itu ya, dia tuh abis sekolah ya pusing-pusing, nah nih ada yang namanya summer break. Nah di summer break ini lu ngapainnya bebas gitu, liburan ngapain ke pantai, tidur terus. Nah ini enak banget. Bahkan di India nih udah ada bukan penjadwalan, jadi di setiap negara bagian mereka tuh khusus gitu, ada yang unik-unik gitu lah ya. Nah tadi di India udah nih, sekarang kita langsung masuk ke negara yang terakhir mungkin teman-teman, ke negara yang ke utara, ke Eropa lebih tepatnya. Dan di negara terakhir ini juga tuh pasti terkenal dengan film ini loh, Midsommar tuh, yang horror psychology tuh, Midsommar. Nah apalagi kalau bukan bertempat di Swedia ya kan. Nah di Swedia liburan musim panas adalah antara musim semi dan musim gugur. Karena di Swedia itu ini ya negara Skandinavia
Dan kalian tahu bahwa negara Skandinavia itu negara-negara Nordik itu lebih panjang musim dingin teman-teman daripada musim panas gitu. Jadi di dia liburan musim panas adalah antara musim semi dan musim gugur. Biasanya berlangsung sekitar 10 minggu. Mulai dari minggu sebelum pertengahan musim panas dan berakhir pada pertengahan Agustus. Biasanya minggu ke-8 setelah pertengahan musim panas. Di Swedia, siswa mengakhiri masa jabatan mereka, baik di gereja atau di sekolah mereka, menyanyikan lagu-lagu musim panas tradisional seperti susah nih, Den Blomstertid Nykommer. Nah gitu, biasanya hanya 2 ayat pertama lah gitu. Nah, liburan Natal biasanya dari hari Jumat sebelum Natal sampai hari kerja pertama setelah Epifani 6 Januari. Kecuali hari itu adalah hari Jumat, jika demikian sekolah dimulai pada hari Senin berikutnya sebagai gantinya gitu. Jadi di Swedia benar-benar terpatok sama yang namanya tuh ajaran kekristenan ya, karena hebat banget di sana tuh. Nah, lanjut lagi, anak-anak di sekolah dasar hingga sekolah menengah memiliki liburan selama seminggu di musim gugur, musim dingin, dan 2 minggu pada musim semi atau musim panas. Yang di musim gugur disebut Novemberlov yang berarti November liburan atau istirahat, atau Höstlov yang berarti liburan atau istirahat musim gugur. 2 dalam istilah musim semi atau musim panas disebut Sportlov yang berarti olahraga istirahat atau liburan olahraga lah gitu, dan Påsklov yang berarti liburan atau liburan pasca. Nah itu dia sahabat Safelita semuanya, info unik dan fakta menarik yang udah gue berikan seputar liburan semester di seluruh dunia nih. Jadi gimana nih sobat-sobat Safelita semuanya, ada gak nih yang tertarik mau ke Kapadokia di Turki gitu misalnya, naik balon udara gitu, lihat kayak bukit-bukit gitu kan, enak kan itu ke Turki naik balon udara ke Kapadokia, atau nih mau ke Gunung Kilimanjaro gitu, mau masang bendera Safel. Waduh mantep nih, masang bendera Safel gue di Gunung Kilimanjaro ya, daripada nulis kamu kesini ayolah masang bendera Safel, mantep nih pokoknya. Nah pokoknya dari gue, nikmati aja liburan kalian bagaimanapun itu bentuknya atau segala kegiatan yang kalian lakukan. Intinya semoga bermanfaat lah. Gue harap segala macam kegiatan yang kalian lakukan tuh semoga bermanfaat gitu. Apapun itu yang seenggaknya menguntungkan lah bagi kalian, diri kalian sendiri gitu. Kayak misalnya liburan kan menguntungkan diri sendiri gitu kan, walaupun ya mau gue kocek banyak. Di sisi lain menguntungkan, di sisi lain juga merugikan gitu, karena bakal ada cuan yang keluar. Ya, intinya kalian happy lah, itu udah cukup sih gitu. Dan ya mungkin segitu dulu aja dari gue di episode ke-6 Monologi kali ini. Jangan lupa saksikan seri podcast Safel lainnya, baik itu Monologika maupun SOS, hanya di Safel WNY Official YouTube channel. Terakhir dari gue, liburan yang terbaik adalah pada saat kalian bisa melepaskan semua kesibukan kalian dan menenangkan diri dengan aktivitas yang kalian sukai. And that's all from me, and thank you all for tuning in this episode with me. And as always, I'll see you in the next episode of Monologika. I'm out, peace and love. Goodbye dan selamat berlibur everybody. Bye. Ya ini harus ngedit dulu ya, dan ya gitu liburan aku seperti ini. Dan goodbye semuanya.